Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Iklimah, NIM A131230122. Nama saya Sukoco Bagus Kurniawan, NIM A131230066. Dan ini hasil dari diskusi kami berdua yang berjudul Konsolidasi PT Asuransi Jiwa BCA, Strategi Penguatan Bisnis di Indonesia, Asuransi Jiwa Indonesia. Pendahuluan dalam dunia usaha, konsolidasi merupakan salah satu bentuk restorasi perusahaan yang dilakukan dengan cara menggabungkan kedua atau entitas yang menjadi satu entitas baru. Tujuan dari konsolidasi ini umumnya adalah untuk memperkuat struktur modal, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar, dan menghadapi tantangan kompetitif di industri. Dalam konteks lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi, konsolidasi juga menjadi langkah strategis dalam merespon kebijakan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan persyaratan modal minimum dan prinsip kehati-hatian dalam operasional bisnis. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan makalah ini adalah bagaimana bentuk dan proses konsolidasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa BCA, serta apa saja implikasi hukum dan strategi dari konsolidasi tersebut terhadap penguatan bisnis perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri asuransi jiwa di Indonesia. Kerangka teori, konsolidasi merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk menggabungkan dua atau lebih entitas usaha menjadi satu perusahaan baru. Berbeda dengan merger, di mana salah satu perusahaan tetap ada dan yang lain melebur. Dalam konsolidasi, semua perusahaan yang tergabung dibubarkan dan digantikan oleh entitas hukum baru. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai konsolidasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 122 hingga pasal 126 yang menjelaskan mekanisme dan prosedur hukum dalam menggabungkan perusahaan termasuk konsolidasi. Konsolidasi biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan, menciptakan efisien operasional, mengurangi persaingan internal, serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Dalam lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, konsolidasi juga menjadi saran untuk memenuhi ketentuan regulator, terutama yang berkaitan dengan persyaratan permodalan minimum dan tata kelola perusahaan yang baik. Bisnis di Indonesia, Asuransi Jiwa Indonesia. Pembahasan konsolidasi sebagai strategi bisnis dan kepatuhan regulasi. Konsolidasi merupakan salah satu bentuk restrukturisasi korporasi yang lazim terjadi di sektor keuangan, khususnya pada lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi. Konsolidasi dilakukan ketika dua atau lebih entitas bergabung dan membentuk entitas hukum baru dengan tujuan utama memperkuat struktur bisnis, memperluas pangsa pasar, serta memenuhi ketentuan regulasi. Dalam praktik, konsolidasi juga merupakan terjadi secara internal dalam grup perusahaan, yaitu dengan mengalihkan seluruh kepemilikan ke suatu induk usaha, seperti yang dilakukan oleh PT Bank Sentral Asia (TBK) terhadap PT Asuransi Jiwa BCA. Dalam industri asuransi jiwa yang sangat kompetitif dan padat regulasi, konsolidasi dapat menjadi strategi untuk menciptakan efisiensi operasional dan
solvabilitas Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK, mendorong langkah-langkah konsolidasi untuk menciptakan struktur pasar yang lebih sehat, kompetitif, dan stabil, mengingat banyaknya perusahaan kecil yang kurang sehat bertahan secara mandiri. Langkah PT Bank Sentral Asia Tbk BCA dalam mengonsolidasikan kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa BCA merupakan bentuk restrukturasi internal untuk menyederhanakan struktur kepemilikan. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan anak usaha serta memperkuat sinerga aturan bisnis di bawah grup BCA. Konsolidasi ini juga mencerminkan strategi kepatuhan terhadap regulasi permodalan minimum dan tata kelola perusahaan yang baik. Landasan hukum konsolidasi di sektor keuangan. Dari sudut pandang hukum lembaga keuangan, konsolidasi diatur dalam beberapa perangkat utama, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 122 sampai dengan 126 yang mengatur mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan. POJK nomor 67 atau POJK nomor 5 2016 yang mengatur tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan asuransi. Terbentuk baru termasuk perubahan kepemilikan dan pengendalian. Melalui regulasi-regulasi tersebut, konsolidasi tidak hanya dilihat sebagai tindakan bisnis, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan pasar, perlindungan konsumen, dan kesehatan industri keuangan nasional. Dalam kasus BCA Live, pengambilalihan saham secara penuh oleh PT Bank Sentral Asia Tbk menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum kelembagaan, sekaligus memperkuat transparansi atau efisien dalam tata kelolaan perusahaan. Peran OJK sebagai pengawas dan regulator. Sebagai kelembaga pengatur dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK berperan memastikan bahwa proses konsolidasi berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen. Setiap perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian wajib dilaporkan serta mendapat persetujuan dari OJK untuk mencegah risiko sistem dan konflik kepentingan. Prosedur konsolidasi tidak bisa berjalan tanpa pemberitahuan dan persetujuan OJK, baik dalam bentuk pelapor, rencana aksi, kooperasi, maupun pelaksanaan tahap akhir konsolidasi. Implementasi konsolidasi terhadap tata kelolaan perusahaan. Konsolidasi BCA Live ke dalam pemilikan penuh PT Bank BCA Tbk membawa dampak positif terhadap praktek good korporatif governance dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih sederhana dan terpusat. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, jelas, akuntabel. Hal ini meningkatkan efisien dalam pengawasan manajemen, pelapor keuangan, serta penurunan kewajiban hukum. Konsolidasi sebagai presentasi hukum lembaga keuangan yang dinamis. Konsolidasi perusahaan dalam industri jasa keuangan termasuk pada kasus PT Asuransi Jiwa BCA mencerminkan dinamika hukum lembaga keuangan di Indonesia yang tidak hanya bersinar normatif tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan ekonomi dan perubahan struktur pasar. Dalam kerangka hukum yang berlaku, konsolidasi bukanlah semata-mata keputusan korporasi, melainkan bentuk respon terhadap regulasi yang mengharuskan efisien, transparan, dan ketahanan lembaga keuangan. Yang terakhir, kesimpulan konsolidasi PT Asuransi Jiwa BCA oleh PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan salah satu contoh nyata strategis penguatan bisnis yang dilakukan secara legal.
terencana dan sesuai dengan kerangka hukum lembaga keuangan di Indonesia. Di tengah dinamika industri asuransi jiwa yang terus berkembang dan kompetitif, konsolidasi menjadi solusi strategi yang tidak hanya bertujuan untuk efisien dan sinergi, tetapi juga untuk memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, khususnya terkait struktur pemodalan, tata kelolaan perusahaan, dan perlindungan konsumen. Secara hukum, konsolidasi ini didasarkan pada beberapa peraturan penting, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas yang mengatur prosedur hukum penggabungan dan pengambilalihan, serta Peraturan OJK Nomor 67 Nomor 5 2016 dan Nomor 71 POJK Nomor 5 2016 yang mengatur ketentuan perizinan dan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. OJK sebagai lembaga pengawasan memiliki peran serta dalam memastikan bahwa proses konsolidasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tetap melindungi kepentingan konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Konsolidasi BCA memberikan beberapa implikasi positif dari sisi bisnis. Kepemilikan penuh oleh BCA memperkuat struktur kontrol, peningkatan koordinasi antar unit, serta memperluas jaringan distribusi. Produk asuransi memiliki kanal perbankan. Dari sisi hukum, konsolidasi ini menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lembaga keuangan dan mendorong implementasi good corporate governance secara lebih efektif. Ini sejalan dengan tujuan utama hukum lembaga keuangan di Indonesia, yaitu menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, kuat, dan terintegrasi. Lebih jauh, konsolidasi ini mencerminkan respon dunia usaha terhadap regulasi permodalan minimum perusahaan asuransi yang ditetapkan OJK. Dalam konteks ini, konsolidasi menjadi sarana untuk memenuhi persyaratan tersebut sekaligus memperkuat daya saing di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lembaga keuangan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan strategi pelaku usaha.